Ada salah satu kesalahan YouTuber pemula yang sampai sekarang ini banyak banget terjadi ya. Meniru konten dari channel orang lain tanpa tahu asal-usul ataupun latar belakang dari channel tersebut. Sehingga ketika kita mengajukan monetisasi, justru channel kita itu ditolak oleh YouTube. Gimana? Masih bingung? Yuk tonton sampai habis ya. Halo warga YouTube, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu ya. Nah, jadi kalau kita berbicara soal monetisasi, terkadang sebagian besar channel yang mengajukan monetisasi itu ditolak oleh YouTube. Dan ada beberapa alasan YouTube itu menolak channel itu ya untuk dimonetisasi. Biasanya yang sering banget terjadi itu karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama itu adalah konten yang berulang, atau alasan yang kedua adalah konten yang digunakan ulang, atau bahkan alasan yang ketiga itu karena melanggar kebijakan monetisasi. Tentu ini ada hubungannya dengan kesalahan YouTuber pemula yang sedang saya bahas dalam video ini ya. Jadi ketika kita meniru konten dari channel orang, itu kita harus berhati-hati ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu asal-usul channel tersebut dan apa tujuan dari channel yang kita tiru tadi ya. Orang membuat channel itu ada banyak tujuannya. Yang pertama adalah tujuannya hanya sekedar iseng, kemudian atau hanya sekedar ikut-ikutan, atau dia membuat channel itu karena dia ngefans sama seseorang ya. Dan kalau seseorang ngefans itu, dia tidak peduli yang namanya klaim hak cipta, pelanggaran, dan sebagainya. Namanya juga fans, yang penting banyak yang nonton. Dan kemudian tujuan yang ketiga bisa jadi channel itu adalah untuk ditargetkan mencari endorse ya, atau channel lain juga bisa bertujuan misalkan untuk membangun bisnis setelah punya banyak subscriber. Jadi hal ini itu harus kita ketahui ya, kita tidak pernah tahu apa nih tujuan dari sebuah channel. Jadi jangan sembarangan meniru konten orang lain tanpa kita tahu latar belakang dari channel tersebut. Nah sekarang ini banyak dari sebagian orang itu berpatokan kepada iklan di video tersebut. Jadi mentang-mentang sudah ada iklannya, videonya, terus kita beranggapan bahwa video tersebut itu sudah dimonetisasi. Jawabannya itu tidak benar teman-teman. Kenapa? Karena menurut peraturan YouTube, mulai bulan Juni 2021, YouTube itu bakal menampilkan iklan di video-video yang ada di YouTube, termasuk video yang belum dimonetisasi. Jadi di sini kita akan sedikit sulit membedakan mana channel yang sudah dimonetisasi dan channel yang belum dimonetisasi. Jadi kita jangan sembarangan meniru konten dari channel orang lain. Bisa jadi channel tersebut itu belum dimonetisasi, sementara kita sudah meniru channel tersebut gara-gara ada iklannya. Nah, jadi di sini teman-teman harus hati-hati ya. Nah, sekarang saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh misalkan ada sebuah channel yang membuat konten misalkan kumpulan artis-artis gitu ya. Jadi caranya itu tinggal kita ambil video-video artis misalkan seperti itu ya, terus dikumpulkanlah blok satu-satu video artis tadi digabungin, diedit sedemikian rupa ya, sudah diedit bagus dan viewsnya banyak, bahkan bisa mendatangkan banyak subscriber, channelnya berkembang gitu ya. Ketika mengajukan monetisasi justru ditolak oleh YouTube dengan alasan konten yang digunakan ulang. Nah, maksud dari konten yang digunakan ulang itu adalah konten yang sudah ada di YouTube, kita gunakan ulang di channel kita, makanya ada terdeteksi sebagai konten yang digunakan ulang. Artinya itu bukan karya original kita ya, kita mengambil video-video orang untuk kita edit dan kemudian kita upload ke channel kita. Nah sementara karena kita melihat channel itu tadi sudah ada iklannya yang konten-konten artis tadi, kita langsung berpatokan, wah seru juga nih buat channel artis gitu ya, sudah ada iklannya, viewsnya banyak, subscriber juga bisa banyak. Nah kita buatlah ya. Setelah kita buat, justru channel kita juga ditolak monetisasi. Nah jadi kita menjadi rugi gitu kan, buang-buang waktu, kemudian itu capek ngeditnya gitu ya, gara-gara kita meniru dari channel seseorang. Nah jadi di sini yang perlu teman-teman pahami adalah tampilan YouTube Studio channel yang kita tiru tadi, itu kita tidak akan pernah tahu. Jadi di sini harus hati-hati ya. Tampilan YouTube Studio itu hanya kita yang tahu. Dia bisa jadi nih, kita meniru channel yang subscribernya mungkin 30.000 misalkan ya, view-nya juga sudah banyak,
kemudian kita tiru nih, kan kita tidak pernah tahu isi dari tampilan YouTube Studio dia. Bisa jadi nih tampilan YouTube Studio dia itu kena klaim hak cipta atau dia sedang ditolak monetisasi. Kan sebuah hal yang kurang benar ya. Kita meniru channel orang lain, channel yang kita tiru tadi justru juga ditolak monetisasi. Jadi wajar ketika kita membuat konten yang tidak original, ketika kita mengajukan monetisasi, channel kita ditolak monetisasi oleh YouTube. Nah, kemudian contoh kedua saya berikan, misalkan kita meniru konten dari orang ya, misalkan kontennya itu tentang adu ayam gitu ya. Setelah kita membuat videonya, kita edit videonya, kemudian video tersebut kita upload ke channel kita. Justru beberapa hari kemudian kita kena pedoman komunitas, kita kena teguran pedoman komunitas di channel kita ya. Tentu kita panik dan heran dong, loh kenapa kok video saya tentang adu ayam ini bisa kena teguran pedoman komunitas, sementara di luar sana juga banyak video-video tentang adu kerbau misalkan ya, atau konten yang lain aman-aman aja, justru ada iklannya. Nah, kembali lagi teman-teman, iklan tadi itu tidak bisa kita jadikan acuan, dan yang harus kita ingat di sini adalah tampilan YouTube Studio mereka itu kita tidak pernah bisa melihat. Bisa jadi mereka juga sama seperti kita, tampilan YouTube Studio itu ada teguran komunitasnya. Jadi di sini teman-teman harus hati-hati ya. Saran terbaik dari saya biar teman-teman aman di YouTube, buatlah konten yang original. Artinya konten yang original itu adalah semua video-video yang kita edit itu memang karya kita sendiri. Jangan ada cuplikan atau video orang lain di dalam konten kita. Karena kalaupun kita lolos monetisasi, itu tidak aman dalam jangka panjang. Saat kita menggunakan video-video orang lain di dalam video kita, itu akan berpotensi ataupun akan menyebabkan suatu saat channel kita itu bisa kena klaim hak cipta, bisa kena teguran pedoman komunitas, dan bisa kena pelanggaran-pelanggaran lainnya. Dan pelanggaran itu tidak instan teman-teman ya. Jadi pertama kita upload masih aman, bisa jadi nanti di bulan depan atau tahun depan baru kita kena teguran, baru kita kena klaim hak cipta. Jadi usahakan buatlah konten yang original, yang memang karya kita sendiri, apa adanya ya. Berusaha tetap belajar dan memperbaiki video-video yang kita upload. Nah, buat temen-temen nih yang bingung apa saja sih pelanggaran-pelanggaran di YouTube dan bagaimana teguran di YouTube, apa yang tidak diperbolehkan oleh YouTube, insya Allah saya akan bahas di video berikutnya. Jadi pastikan buat teman-teman yang belum subscribe, mari kita subscribe dulu dan nyalakan notifnya agar gak ketinggalan video berikutnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.